mengalami kekecewaan, dan berani mengalami kesendirian. Bai Melhaja. Asteris 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 asteris. Kamar itu berantakan tak berbentuk. Pakaian yang berserak, kantung bekas cemilan yang tergeletak di lantai. Juga laptop yang masih menyala dengan suara khas bahasa Korea. Namun si empunya masih tertidur pulas dengan tangan terlentang di atas tempat tidur. Naila, petik 2, NAYLAAA. Suara teriakan itu seakan tidak bisa menyentuh gendang telinga gadis itu. Ini akibat kebiasaannya yang suka begadang untuk menonton drama Korea favoritnya. Padahal hari ini adalah hari pertama Naila masuk sekolah SMA barunya. Naila Anastasia Susanto, murid pindahan dari Bandung. Mereka memang sering berpindah-pindah kota karena pekerjaan ayahnya. Dan kali ini mereka menetap di Jakarta. Dan kini alarm ponselnya setia berbunyi. Sambil bermalas-malasan Naila meraba tangannya mendapatkan ponselnya. Pukul 6.30. Cewek itu melompat dari tempat tidur. Buru-buru ke kamar mandi. Dan melakukan ritualnya. Cuci muka dan gosok gigi. Kebiasaan kalau bangun kesiangan. Oh my gosh, bisa malu gue anak baru telat. Runtuk Naila dengan suara melengkingnya. Setelah menyisir rambut di depan kaca, menyemprot minyak wangi, mengoles lip tint ke bibirnya. Walaupun nggak mandi harus tetap on dan terlihat cantik. Cewek itu menarik tasnya lalu menuruni tangga menuju ke meja makan, dan langsung mengambil sandwich di piring. Kamu mandikan, lah. Naila nyengir kuda menunjukkan serentetan gigi putihnya mendengar ucapan ibunya. Sudah bisa ditebak. Nggak ada waktu keburu telat. Mama sudah teriak-teriak dari tadi. Kamunya aja yang susah bangun. Anak gadis kok bangun kesiangan terus. Naila udah bangun, tapi matanya aja yang susah dibuka. Naila membela diri. Naila berangkat naik apa? Ma. Kak Bagas belum bangun. Naila terburu-buru mengunyah sandwich tanpa berhenti. Mama udah pesenin ojek. Nanti pulangnya mama suruh Bagas jemput. Wanita parubaya itu menyodorkan segelas susu putih pada Naila. Seperti untuk anak kecil berumur 5 tahun. Cewek itu mengangguk lalu meneguk segelas susu sekaligus. Biasanya kemanapun Naila pergi termasuk ke sekolah selalu diantar oleh ayahnya atau Bagas. Mereka menganggap Naila masih anak kecil yang masih perlu pengawasan. 2 hari yang lalu mereka pindah, dan menghabiskan waktu untuk bersih-bersih rumah. Mungkin kelelahan ayah dan Bagas belum bangun. Sedangkan Naila sebelum pindah memang sudah didaftarkan sekolah oleh ayahnya. Belum habis sarapannya, ojek pesanan sudah sampai. Naila berlari kecil keluar sambil menenteng tasnya. Tidak lupa sebelum pergi Naila mencium tangan ibunya. Asteris Naila asteris. Motor ojek berhenti di depan gerbang sekolah. Dia terlambat. Beruntung bapak satpamnya baik. Naila diizinkan masuk walaupun gerbangnya sudah ditutup. Alasannya karena Naila anak baru. Setelah dia melapor ke ruang guru, Naila dibawa seorang guru menuju kelas barunya. Perkenalkan, nama saya Naila Anastasia Susanto. Mendengar itu murid di kelas jadi ribut. Ada yang bertanya, bersiul, memanggil dan melambaikan tangan. Tidak heran kebanyakan laki-laki di kelas menggodanya. Naila termasuk gadis yang manis tidak bosan dipandang. Bibirnya tidak pernah lupa selalu dipoles lip tint warna bibi, jadi terlihat merona. Rambut berwarna hitam berkilau sepanjang punggung itu dibiarkan terurai. Sudah jangan ribut nanti kelas lain terganggu. Naila, kamu duduk di kursi yang kosong. Bu guru menunjukkan barisan sebelah kanan. Terlihat kursi kosong di baris kedua sebelah kanan. Di sampingnya sudah ada gadis seusianya yang tersenyum. Jam pelajaran pun dimulai, kericuhan di kelas akhirnya terhenti. Awalnya Naila terlihat bingung dengan pelajaran yang diterangkan. Dia belum tahu jadwal pelajaran. Cewek itu hanya melirik kanan kiri memperhatikan semua makhluk yang akan menjadi sebangsanya. Hari ini dia nggak mau terlalu fokus belajar. Bosan memperhatikan wajah-wajah sekitarnya. Naila mencoret-coret kertas putih dengan pensil 2B.
Cewek itu suka menggambar, hasil gambarannya lumayan tapi selalu mendapat kritikan bagas. Di sekolah lama Naila nggak terlalu menonjol, termasuk murid biasa-biasa saja. Nggak ikut geng-gengan, bukan juga murid berprestasi yang membuatnya terkenal. BK, gadis di samping Naila memperkenalkan diri. Cewek itu menoleh dan tersenyum, hampir lupa kenalan. Hai, gue Tina. Dari belakang seorang gadis ikut menyapa dengan senyum manis. Naila menyambut kedua teman barunya itu dengan ramah. Senang bisa kenalan dengan kalian, ucap Naila tersenyum. Panggil Naila aja. Gue Erik, ngomong-ngomong lo udah punya cowok belum? Erik si rambut brekele ikutan nimbrung. Nggak ada yang mau kenal lo brekele, pergi sana. Jangan diladeni lah, orang secantik kita jangan mau digodain alien kayak dia. Beca mendorong bahu Erik, menjauh. Sok kecakepan banget sih lo. Seru Tohir, hati-hatilah. Berkawan sama cewek jutek entar lo ketuleran jutek. Tohir berdecak lalu pergi bersama Erik sambil tertawa kuat. Bek, lo cakep tapi dari sedotan. Teriak Erik tertawa meledek. Dasar brekele. Awas aja gue kaduin sama Rangga. Teriak Beca. Cewek berponi selamat datang itu. Sedangkan Naila tertawa melihat perkelahian mereka. Kita kantin yuk Naila. Tina hendak bangkit dari bangkunya. Boleh. Naila yang dari tadi tersenyum mendengar pertengkaran itu, menoleh pada Tina. Lalu memasukkan bukunya ke laci. Mereka keluar kelas menuju kantin. Tentu saja semua mata di sekeliling mereka menatap ketiga cewek itu. Sebagian cewek terlihat kesal karena kehadiran Naila. Semakin bertambah siswi yang memiliki wajah di atas rata-rata. Sedangkan kaum cowok berdecak kagum pada mereka. Naila sama sekali tidak terpengaruh dengan tatapan mereka. Di sekolah dulu Naila sudah biasa dengan cara laki-laki melihatnya. Kantin ini terletak paling pojok, dekat dinding sekolah. Lo jalan sama kita berdua bakalan jadi pusat perhatian. Percaya deh. Beca menyombongkan diri. Cewek itu duduk di depan Naila setelah memesan soto. Perhatian. Emang kita badut jadi pusat perhatian, ujar Tina, merendah. Dari tadi Naila sudah merasa kedua cewek ini termasuk terkenal di sekolah. Apalagi Tina. Cewek itu punya fashion yang gak main-main. Jam tangan yang terlihat mahal, jepit rambut di atas kuping terlihat cantik. Setiap Tina menjerling pada orang lain, mereka akan tertunduk. Pasti rebutan cowok-cowok keren. Sedangkan Beca, paling periang dibanding Tina. Wajahnya Indonesia banget. Sering digodain kaum Adam karena paling murah tebar senyum. Bukan tebar pesona ya. Wajahnya memang cantik membuat siapapun ingin tersenyum padanya. Naila tersenyum sumringah melihat Beca dan Tina yang ada di depannya. Hari pertama sudah dapat teman, membuat hatinya senang. Mata Naila mulai menelusuri tiap sudut kantin yang sudah dipenuhi serumpunan orang. Kini matanya tertuju pada sosok laki-laki berpakaian olahraga, bajunya basah karena keringat. Laki-laki itu sesekali meminum orange juice di tangannya, lalu asyik bersenda gurau dengan kawannya. Naila sempat terpesona dengan cowok bertubuh tegap dan tinggi itu. Kulitnya tidak terlalu putih, tapi jauh dari kata hitam. Hidungnya mancung, wajahnya cukup mewakili cowok tampan. Reno Pratama, ketua OSIS kita yang jago main basket. Beca ikut memandang ke arah yang sama dengan Naila. Naila memalingkan wajahnya. Tidak mungkin dia jujur bilang tertarik karena wajah tampan cowok itu. Oh itu, bingung aja keringetan gitu malah berbaur sama orang. Kan kasihan orang yang cium bau keringat dia. Naila mencari alasan. Astaga Naila, jangankan bau keringat. Nggak mandi 7 hari 7 malam juga tuh cowok nggak bakalan dijauhin. Fansnya banyak. Gantengnya itu nggak luntur. Ucap Beca melirik ke arah Reno. Naila manggut-manggut tanda setuju. Seperti dia yang jarang mandi nggak akan ada yang tahu. Bukan cuma dia yang keringatan. Kawannya juga. Tina mengarah pada sekeliling cowok itu.
Semua teman dia pakai baju olahraga yang basah karena keringat. Bisa dibilang sekolah ini gudangnya cowok-cowok ganteng. Hari pertama saja udah cuci mata. Mereka tim basket kita. Reno melihat ke arah Naila. Mungkin dia merasa diperhatikan oleh Naila dan kawan-kawannya. Atau langsung tahu kalau ada anak baru karena Naila belum pernah dia lihat. Cewek itu mengalihkan pandangannya saat mata mereka bertemu pandang. Oh ya, lo mau ikut ekskul apa? Ikutan sama kita mau nggak? Tina melihat Naila sambil memasukkan batagor ke mulutnya. Emang kalian ikut apa? Naila balik bertanya. Naik gunung. Seru Beca dengan bangganya. Kita anak pecinta alam, tambahnya. Naik gunung. Ulang Naila tidak percaya. Di balik keanggunan dan kemodisan mereka ternyata ada jiwa pecinta alam juga. Serius, kan bahaya naik gunung. Banyak binatang buas, pohon-pohon besar. Capek lagi. Gue nggak kebayang deh bisa ikutan. Tina menghela nafas, ucapan Naila ada benarnya. Justru yang lo takutin itu daya tariknya. Ujar Tina, lo nggak pernah kan minum air gunung dari mata airnya. Lihat matahari dari tempat tinggi. Naila menggeleng. Nah itu, ikut deh biar nggak nyesal. Ikut aja lah hitung-hitung olahraga. Mau ya? Ujar Beca penuh harap. Gue mesti nanya orang tua gue dulu. Jawab Naila ragu-ragu. Hal yang tidak mungkin diperbolehkan. Tapi penasaran juga rasanya naik gunung sama teman sekolah. Lo tahu nggak di mana gudang cowok terkeren sejagat raya? Geng-geng bad boy lewat. Anak basket lewat. Biangnya cowok terhot plus Makoya di pecinta alam. Alumni-alumni sekolah ini dari yang jelek sampai limited edition semua kumpul di PA. Beca bicara dengan terkagum-kagum seakan yang dibicarakan ada di depan mereka. Naila dan Tina bersahutan tertawa mendengar ocehan Beca dengan mulut yang berisi makanan. Ekskul di SMA Budi Mulia yang paling menonjol adalah pecinta alam, Pak. Hanya orang-orang yang suka tantangan dan punya keberanian yang mau bergabung di ekskul itu. Asteris Naila asteris. Naila merebahkan tubuhnya ke atas kasur dengan pakaian seragam yang masih menempel di tubuhnya. Semalas itulah Naila. Otaknya berputar mencari cara untuk mendapatkan izin ikut kegiatan pecinta alam. Tuk tuk tuk. Naila, Naila. Perlahan Naila membuka matanya. Suara ibunya makin malam makin terdengar jelas. Naila terduduk di kasur setengah sadar. Dia tertidur hingga tidak ingat waktu. Iya ma, bentar lagi Naila keluar, teriaknya dari dalam. Tiap malam keluarga mereka terbiasa makan malam bersama. Dan ini adalah kesempatan yang tepat untuk Naila bicara pada orang tuanya. Sebelum turun Naila membersihkan diri. Naila serius mau ikutan naik gunung. Sayang itu bahaya loh, ucap Rahmat. Ditelannya makanan dalam mulutnya lalu minum air di gelasnya. Ditatapnya dalam-dalam anak gadis semata wayangnya. Dari dulu Naila nggak pernah minta izin ikutan ekskul di sekolah. Naila serius. Kapan lagi coba Naila bisa ada kesempatan pergi ke alam bebas? Jawab Naila dengan manja. Papa nggak kasih kamu izin. Rahmat menggelengkan kepala. Naila mengedarkan pandangannya dan terhenti pada ibunya meminta bantuan. Mereka pasti ada guru pendamping. Ada surat izin sekolah kan lah. Naila kan sudah besar. Dia juga butuh teman dan pengalaman. Kata-kata ibunya sangat membantu. Ayahnya terdiam sejenak. Oke, tapi papa harus tahu siapa saja yang ikut. Sudah lulus izin dari sekolah apa belum? Rahmat menegaskan. Siap Pak Bos. Tenang aja alumni sekolah ikut. Guru pendamping juga ada. Pawangnya juga ada. Terus teman sekelas Naila juga banyak yang ikut. Terlalu senang Naila berceloteh tanpa henti. Palingan juga sekali ikut udah jerah. Udah deh lah. Lo nggak bakal tahan naik gunung. Di sana banyak nyamuk. Yang ada lo ikut nyusahin teman-teman lo. Ujar Bagas di sebelah Naila. Baginya adiknya itu masih balita. Nggak bisa dilepasin. Anak manja sok ikut pecinta alam, ledek Bagas lagi. Heh, belum tahu ya. Im Strong Woman. Do Bong Sun aja kalah.
Decak Naila menarik lengan bajunya ke atas lalu menunjukkan ototnya. Korban film Korea. Mau nanti betisnya besar, gede kayak kaki gajah. Bagas memanyunkan bibirnya. Belum puas kalau Naila nggak cemberut. Siapa takut? Jawab Naila. Siapa nanti yang mau satu tenda sama lo? Jarang mandi. Bisa-bisa mereka nyium bau enggak sedap lagi. Bagas menaikkan bahunya seakan kebauan. Apaan sih? Naila mulai sebal dengan kakak laki-lakinya. Matanya mulai berkaca-kaca. Cewek itu memukul bahu Bagas dengan tangannya kuat-kuat. Bukannya kesakitan Bagas malah tertawa riang. Bagas. Rahmat melerai. Ayahnya selalu jadi pembela untuk Naila di saat Bagas menang melawan putrinya. Kamu selalu saja bikin adikmu nangis. Nanti kalau pisah baru ngerasa kehilangan. Kakak beradik itu pun tertunduk. Asteris Naila asteris. Naila. Suara teriakan itu berasal dari Beca. Cewek itu berlari kecil menghampiri Naila yang berjalan di koridor. Beca tersenyum lebar lalu tangannya merangkul lengan Naila. Gue seneng banget pas lo chat udah dapet izin ikut ekskul pa. Mata Beca berbinar menoleh pada Naila. Gara-gara lo bujuk terus. Gue beraniin bilang sama bonyok gue ikut pa, sahut Naila. Mereka beriringan menuju kelas. Duh, gue jadi sayang sama lo. Beca mendekap badan Naila. Rutinitas Beca sampai di kelas, selalu merapihkan penampilannya sambil berkaca. Kaca kecil yang selalu standby di dalam tasnya. Menyisir rambut dan menambahkan lip tint pada bibirnya. Tina kok belum datang. Naila mencari sosok temannya satu lagi. Palingan dia telat. Gue kasih tahu ya kebiasaan Tina, yaitu suka terlambat. Ujar Beca seraya menyisir rambut lurusnya dengan lembut lalu memasang jepit rambut di kepalanya. Naila mengangguk mengerti. Braak. Tiba-tiba Erik meletakkan buku di atas meja mereka. Lebih tepatnya di depan Beca. Sejenak Erik memandangi wajah terkejut Beca lalu tersenyum jahil. Entar lo bagiin ini ke anak-anak sekelas, perintah cowok itu. Dia langsung pergi sebelum Beca membuka mulut. Beca melotot tidak terima. Tidak lama cowok itu berbalik ke posisi semula pas di depan Beca. Kerjaan lo dandan mulu. Noh. Jerawat lo makin keluar. Ditunjuknya jerawat di bawah bibir Beca kemudian Erik berjalan keluar tidak peduli teriakan Beca seperti pakai toa. Erik, jangkrik, awas lo ya. Bawa buku-buku ini. Gue bukan sekretaris kelas enak-enak aja lo nyuruh gue. Hah. Berani bayar berapa lo? Jerawat adalah kata-kata teranti Beca. Betapa tidak, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan wajah Beca sangat mahal. Dia selalu ikut ibunya setiap kali perawatan. Erik terkekeh mendengar jeritan Beca. Kenapa Bek, Erik lagi? Tina yang baru saja datang langsung duduk di bangkunya di depan kursi Naila. Si Brekele kurang ajar. Pagi-pagi bikin mood orang rusak. Geram Beca. Dia memelototi jerawat yang ditunjuk Erik. Kaca itu menangkap benjol kecil berwarna merah di sudut bibirnya. Kalian itu kayak Tom and Jerry aja nggak pernah akur. Awas nanti jatuh hati. Celetuk Tina. Beca dan Erik setiap bertemu tidak pernah akur. Selalu ada saja yang membuat mereka ribut. Astaga. Tina. Amit-amit gue sama Brekele plus cungkring itu. Beca mengetuk meja dan kepalanya bergantian pakai jarinya. Tina tertawa lalu melihat ke arah Naila yang juga sedang tertawa. Kata Beka, lo udah dapet izin ikut pa. Semalam dia chat gue. Gue seneng banget kita bisa satu ekskul. Tina kegirangan. Iya gue udah dikasih izin. Gue juga seneng bisa satu ekskul sama kalian, sahut Naila sumringah. Nanti pulang sekolah kita langsung ke base camp ya. Kebetulan hari ini ada pendaftaran anggota baru, ujar Tina disahut anggukan Naila. Nggak sia-sia kemarin gue kreambat sama Fasil. Pasti nanti alumni-alumni pada ikut ngumpul. Beca tersenyum licik. Siapa tahu kan ada alumni yang kecantol sama kecantikan gue. Lumayan buat dipamerin sama geng-geng cewek di sini.
Sebenarnya motif lo apa sih Bek ikut Pa? Curiga gue. Tina menautkan kedua alisnya melihat Beca. Kita itu harus memburu cowok anak kuliahan. Apalagi alumni kita. Ya nggak ada masalah dong, iya kan? Keburu sold out semua. Denger ya, cewek anak kuliah itu pada lebay gayanya. Make upnya pada menor-menor. Bisa tergoda mereka. Kayaknya otak lo perlu dimasukin ke kulkas. Biar dingin. Pikiran lo bisa ngeres mikirin cowok mulu. Cibir Tina, lo suka cowok dewasa, Bek? Tanya Naila heran. Setiap ucapan Beca selalu saja menggebu kalau menceritakan alumni mereka. Nggak dewasa-dewasa banget kali lah. Cowok kuliahan itu lebih berkarisma. Daripada kita pacaran sama putih abu-abu juga. Jawab Beca bertahan dengan pendiriannya. Hadeh, Bek. Bisa-bisa lo dewasa sebelum waktunya. Tina tertawa kecil dan mengeleng. Suka-suka gue dong. Selera-selera gue. Beca mencak-mencak. Mendengar obrolan mereka, Naila teringat dengan buku cetak fisika yang belum dia punya. Infonya, guru fisika adalah guru paling killer di SMA Budi Mulia. Gue ke perpus dulu ya mau cari buku cetak fisika. Masih ada waktu, kan? Naila bangkit sambil melihat jam tangannya. Mau gue temenin gak lah? Tina menawarkan diri. Gak usah gue sendiri aja. Kemarin gue udah ke perpus. Oh, ya udah. Buruan Gi. Keburu masuk, usir Beca seraya mengibaskan tangannya. Asteris Naila asteris. Di sekolah lama, Naila lebih sering menghabiskan waktu di perpustakaan. Tenang dan nyaman. Buku-buku tersusun rapi di rak. Naila mencari buku yang diinginkannya. Buku cetak fisika. Karena masih anak baru Naila belum punya buku cetak untuk mengikuti pelajaran. Teringat dengan waktu Naila buru-buru mengambilnya. Braak, Naila bertabrakan dengan seorang cowok. Walaupun Naila yang menabraknya tetap saja Naila yang terjatuh tersungkur. Badan cowok itu lebih besar darinya. Sorry. Tanpa melihat orang itu Naila langsung minta maaf. Punya mata, kan? Dipakai dong. Jangan dianggurin. Cowok itu menepuk-nepuk baju dan celananya seakan terkena debu. Mas gue udah minta maaf loh. Lagipun gue yang jatuh. Naila bersuara di bawah cowok itu. Situ kali gak punya mata. Emang muka gue mirip mas-mas. Cowok itu tidak terima. Naila mengambil bukunya lalu bangun dari jatuhnya dan menatap cowok itu. Cewek itu mendongak karena hanya sebahu cowok itu saat berdiri sejajar. Mas cleaning service ya? Atau tukang renov? Mau bagusin yang rusak? Gue, cleaning service. Mas, lihat gue jelas-jelas ya. Apa ada tampang gue kayak kuli? Cowok itu semakin tidak terima dengan tebakan Naila. Biasa aja dong gak usah ngegas. Naila memperhatikan dari atas sampai bawah. Terlalu ganteng sih. Wajahnya datar. Tingginya kayak pemain basket. Rambutnya berantakan tapi tetap teratur. Bibirnya seksi. Merona nggak kayak cowok kebanyakan yang hitam karena rokok. Ini cowok kalau ikut Take Me Out Indonesia yakin dah semua cewek pada nyalahin lampunya buat dia. Cowok ini makan apa biar segan ini. Lee Min Ho aja lewat sama dia. Tapi, pakaiannya kayak preman. Celana robek di lutut. Kaos hitamnya ditutupi jaket kulit. Biasa aja lihat gue, entar mata lo bintitan. Ketusnya, membuyarkan lamunan Naila. Udah sana pergi. Gue males ngeladenin cewek kayak lo. Bentaknya. Sana lo pergi cari mas-mas tukang bakso. Dasar preman. Kok dia bisa masuk ke sini? Naila semakin curiga. Dia berlari keluar, ke arah ruang guru bukan kelasnya. Pak, cepetan Pak. Naila membawa guru-guru yang ada di ruang guru sekalian dengan satpam juga. Seperti mau perang Naila membawa pasukan. Mereka yang ikut juga semakin antusias saat mendengar ada seorang laki-laki berpakaian serampangan masuk ke bagian sekolah. Tiba di perpustakaan, Naila menunjuk cowok itu dengan semangat 45.
Seorang cowok yang sedang asyik membaca buku sambil berdiri menyender di rak buku. Pemandangan yang sempurna. Pak Bakri, kepala sekolah SMA Budi Mulia, membulatkan matanya melihat sosok itu. Hal serupa dengan cowok itu. Kaget diserbu banyaknya orang. Akhirnya mereka berkumpul di ruang guru. Naila, ini Raka Nikolas Ciputra, anak dari pemilik yayasan sekolah SMA Budi Mulia. Pak Bakri memperkenalkan. Mati gue. Bunuh aja gue. Bunuh. Raka melipat tangannya di depan dada, menatap tajam ke arah Naila. Gadis itu tertunduk malu. Lo anak baru ya? Ketus Raka. Iya, pantesan. Dengan wajah menjual Raka Nikolas Ciputra, nggak ada murid yang nggak kenal dengan dia. Terutama kaum hawa. Ditambah lagi embel-embel anak pemilik yayasan yang dijidatnya. Semakin membuat populer alumni SMA Budi Mulia tahun kemarin ini. Jadi sangat mudah untuk Raka keluar masuk sekolah ini. Udah jam pelajaran di kelas, ngapain masih kelayapan di luar? Ketus Raka. Semua mata guru melirik ke arah Naila. Gadis itu menelan ludah merasa terintimidasi. Saya cari Bu. Dotku. Ringis Naila. Teringat jam ini adalah jam pelajaran Bu Maya. Guru yang sangat kiler. Pak, maaf. Saya permisi ke kelas dulu ya. Naila bergegas meninggalkan ruang guru tanpa menghiraukan apa-apa lagi. Di kepalanya hanya Bu Maya yang terbayangkan. Guru itu orang Sunda. Seharusnya ibu ini orang yang lembut karena biasanya Sunda lembut. Naila berlari menelusuri koridor sekolah menuju kelasnya. Gara-gara cowok brengsek itu, Naila bergumam sendiri. Kelasnya sudah mulai dekat. Cewek itu mulai mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Jantungnya masih berdetak kencang karena takut. Dengan memberanikan diri Naila mengetuk pintu kelas. Tok, tok, tok. Bibirnya tersenyum tipis melihat Bu Maya. Bu Maya pun membalas senyum Naila dengan mengangkat alis matanya yang sebelah kanan. Senyumnya memberi banyak makna. Bu, keluar. Kamu keluar dari jam pelajaran saya. Saya tidak terima alasan apapun. Bu Maya menghunus Naila dengan tatapan tajam. Tangannya sudah menunjukkan pintu keluar. Naila pasrah membalikkan badannya. It's okay. Bisa ngadem di kantin sambil minum es. Tenggorokannya juga sudah kering. Istirahat sejenak, pikir Naila. Naila, kamu ke depan tiang bendera. Berdiri di sana sampai jam pelajaran saya habis. Kalau kamu ke kantin atau kemanapun, tidak akan merubah perilaku kamu. Tempat kamu di lapangan, Bu. Silahkan. Naila Anastasia Susanto. Naila. Terkadang karena keadaan